beberapa, yaitu tentang syarat memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya ada beberapa. Yang pertama yaitu a'to, yaitu dengan memberi. Yang kedua dengan ittaqo, yaitu bertakwa, dan dengan shadaqah bil husna, yakni dengan janji Allah. Dan selanjutnya ada kalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang luar biasa. Syarat memperoleh kemudahan, kata Abah. Yang pertama ada namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi SAW, mengatakan, wa huwa yaqul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, wa ana habbaba ilayya minad dunya thalathun, infaqu mali alaika wal julusu baina yadaika wa kathratu salati alaika. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, yang aku cintai dari dunia ini ada tiga hal. Yang pertama, menginfakkan hartaku untukmu, wahai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, duduk bersohbah di hadapanmu, wahai Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Dan ashab al-fadilah wal barakah jami'i masyayikh ahli silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Mahad Surya Layasir Narasa PPKN, bil khusus kehadapan yang mulia guru agung kita semua, Al-Imam Al-Arif Billah Hadratul Syekhin Al-Mukarram Sayyiduna Syekh Muhyiddin Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Maslul Al-Qadiri An-Naqsyabandi Al-Kamil Muqammil Qaddasallahu sirahu wa radiyallahu ta'ala anhu. Inna Allah yanfa'una min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa nafahatihi wa karamatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil alamin. Amin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, bil khusus pada para wakil talqin yang dimuliakan Allah, yang dibisahkan hadir pada pertemuan MOI malam hari ini. Di antaranya beliau Ki Haji Mustafa dari Madura, Ki Haji Mahya dari Madura, Ki Haji Anang Asy'ari dari Surabaya, Ki Haji Hasan Bakri dari Makassar, dan Profesor Ki Haji Edisu Narjo dari Bogor. Begitupun yang dimuliakan Allah, khusus kepada yang memberikan kita wasilah, Guru Agung Pangarsa Abah, di antaranya yang dibisahkan beliau, keluarga besar Bunda Haya, serta Prof. Priyatno. Semoga senantiasa diberikan kejembaran rahmaniyah oleh Allah dengan karamah Abah, dan semua wakil talqin, ikhwan akhwat yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah senantiasa berada dalam naungan rahmat, kasih sayang Allah, dan senantiasa kita dibisahkan untuk khidmat dengan Pangarsa Abah selamanya dengan karamah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Begitupun yang dimuliakan Allah, pemangku manaqib pada malam hari ini, Ibu Hajah Mulyatni. Semoga semua hajatnya Allah kabulkan dan diberikan semuanya segalanya selamanya keberkahan dengan karamah barokah Abah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, pada malam hari yang berbahagia ini kita masih berada di bulan yang mulia, yakni bulan Rabiul Awal, yang mana banyak para mubalik, para ulama, bil khusus para wakil talqin, serta para mubalik yang memberikan tausiahnya, memberikan ilmu kepada kita semua dengan karamah Abah, kemuliaan-kemuliaan yang ada pada bulan Rabiul Awal ini. Di antaranya, kemuliaan tersebut tidaklah lain dikarenakan di bulan ini lahir manusia termulia, yaitu Kanjeng Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan beliaulah kita bisa mengenal Allah. Karena wasilah beliaulah kita bisa mengenal sujud kepada Allah, mengenal syariat Islam dengan baik, mengenal iman, Islam, ihsan, dan semua kebaikan-kebaikan dalam hidup ini bersumber ajarannya dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam riwayat para ulama mengatakan dalam hadis qudsi, Allah berfirman bahwasanya laulaka ya Muhammad ma khalaqatul aflak. Kata Allah Ta'ala, kalau bukan karena engkau, wahai Kanjeng Nabi Muhammad SAW, aku tidak akan menciptakan apapun di dunia ini, alam semesta, dunia, akhirat, dan semua surga, neraka, dan seisinya. Semua diciptakan karena baginda Nabi Agung Muhammad SAW.
dan banyak lagi kemuliaan yang Allah berikan khusus untuk beliau, Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Tetapi dari tanda syukur kita kepada Allah, maka harus perlu bukti. Nah, di antara bukti kita bersyukur dijadikan umat Nabi Muhammad SAW, umat yang terbaik dengan kebaikan Allah Subhanahu wa taala, maka di antaranya kita harus mengikuti beliau, mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Di antaranya akhlakul karimah beliau. Karena beliau pun diutus, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak, kata Kanjeng Nabi SAW. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, akhlakul karimah, kebaikan, untuk menyempurnakan, memberikan kebaikan di dalam diri mereka semua. Dan sungguh kita, ikhwan wal akhwat khususnya, atau siapapun hidup di dunia ini, tidak akan pernah bisa mempunyai akhlak yang baik terkecuali bertemu dengan sosok pewaris, penerus, perjuangan, perguruan, amal, dan ilmu, serta akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Yang kita yakini dalam Thariqah ini adalah Syekh Mursyid ke silsilah 38, Guru Agung Pangarsa Abaus Qaddasallahu, yang kita yakini dengan mengikuti beliau, ikut dalam segala hal perintah beliau dan larangan beliau, itu merupakan yang terbaik dari Allah melalui beliau, lisan mulia beliau. Maka dengan ikut kepada beliau, semampu kita sama dengan ikut dengan ahli silsilah sampai baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun dalam Rabiul Awal ini. Kalau dalam kitab Fadhailus Syuhur, kalau kita bertabaruk bismillah dalam kitab ini, Pangarsa Aba itu memberikan mentakwil beberapa makna di setiap hurufnya. Di antaranya huruf ya. Yang mana juga tadi ba'da subuh kita ikut hikmah ilmiah mendengarkan Romo Yai Imam Setiono membahas tentang Yusrullah tersebut, yaitu huruf ya pada bulan Rabiul Awal. Sedikit kami akan memberi tabaruk dalam kitab Fadhailus Syuhur ini. Saya akan membaca beberapa, yaitu tentang syarat memperoleh kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Singkatnya ada beberapa. Yang pertama yaitu a'ta, yaitu dengan memberi. Yang kedua dengan ittaqo, yaitu bertakwa, dan dengan shadaqah bil husna, yakni dengan janji Allah. Dan selanjutnya ada kalamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang luar biasa. Syarat memperoleh kemudahan, kata Abah. Yang pertama ada namanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, sahabat Nabi SAW, mengatakan, wa huwa yaqul, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, wa ana habbaba ilayya minad dunya thalathun, infaqu mali alaika wal julusu baina yadaika wa kathratu salati alaika. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, beliau mengatakan, yang aku cintai dari dunia ini ada tiga hal. Yang pertama, menginfakkan hartaku untukmu, wahai Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, duduk bersohbah di hadapanmu, wahai Nabi SAW. Dan yang ketiga adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat dari Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu. Dan Nabi Muhammad mengatakan di dalam suri riwayat ini, dalam hadisnya, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Barang siapa, kata Rasulullah, yang memudahkan orang yang sedang dilanda kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Begitu bersabda Nabi SAW. Man yakunu fi hajati akhihi yakunillahu fi hajatihi. Rawahu Ibnu Abi Dunya dari Sayyidina Jabir. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya. Masya Allah. Dan selanjutnya mengatakan di sini, menulis dalam kitab ini, waliyusrillahi miftahu wa huwa salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa miftahu babil yassar. Kemudahan Allah itu memiliki kunci. Kunci tersebut adalah dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena baginda Nabi Muhammad adalah pembuka pintu kemudahan. Masya Allah. Rahimakumullah. Beberapa hari lalu kita mengetahui Guru Agung Pangarsa Aba memberikan maklumat, yaitu dengan apa kita diberikan ijazah atau maklumat untuk membaca sholawat Bani Hashim. Khususnya sebelum tidur dibaca 1681. Masya Allah, khususnya di bulan Rabiul Awal tadi, kalau kita mengaku cinta sama Rasulullah SAW,
Di antara syarat ikut dengan beliau, kita harus juga memperbanyak sholawat dan ingat kepada Nabi Muhammad SAW. Bahkan kemarin ketika mana pusat kita yang hadir, Pak Sabang membahas luar biasa. Beliau mengatakan, yang pernah kami bahas juga, di apa zikir khafi lafat alim lam alif lam lam ha, di dalamnya juga tersimpan nama mim ha mim dal, yaitu Muhammad. Masya Allah. Sedangkan kami teringat dalam ayat Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, kalau tidak salah surat Al-Anfal ayat 33, Allah mengatakan, wa ma kanallahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Masya Allah. Allah Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran tersebut, Allah Ta'ala berfirman, Allah tidak akan menurunkan hukuman atau azab, sedangkan kamu, yaitu Nabi Muhammad SAW, berada di tengah-tengah mereka. Ikhwan wal akhwat rahimakumullah, harus kita sadari, talqin dzikir yang kita terima dari Syekh Mursyid, yang merupakan kejembaran rahmaniyah, dan merupakan kasih sayang Allah bagi hamba pilihannya, yang merupakan pilihan Nabi Muhammad SAW terhadap umat pilihan beliau, adalah dengan ditemukannya kita dengan pewaris Nabi SAW yang sempurna. Kita yakini beliau ada Syekh Mursyid pengersah. Kalau dari ayat Quran tadi, Masya Allah, Nabi Muhammad SAW secara jasad sudah tidak ada di tengah-tengah kita. Beliau sudah wafat sekian ribu tahun yang lalu. Tapi beliau meneruskan pewarisnya yang sempurna setiap zaman, yaitu ahli silsilah, khususnya sekarang di tengah kita, para sahabat. Berarti ketika kita terus bersama Abah, tidak bisa juga setiap hari 24 jam, tidak bisa bersama Abah. Maka kebaikan Allah ada namanya sohbah kubro, sohbah sugro. Itu yang kita ketahui dalam Toriko ini. Yang mana sohbah sugro, ketika kita bertemu dengan guru kita secara langsung. Makna sohbah ini ada 3. Di antaranya penjelasannya itu yang pertama, yang pertama ijtima, berkumpul dengan Syekh Mursyid secara langsung. Yang kedua istima, mendengarkan kalam nasihat Tuan Syekh guru kita secara langsung. Dan yang ketiga puncaknya ajaran, yakni ittiba. Masya Allah. Inilah sohbah kubro, ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Sohbah kubro adalah dikala seorang murid jauh dengan syekhnya, dengan sahabat khususnya, tapi walaupun jaraknya jauh, dirinya tetap istiqomah, mengamankan, melestarikan khususnya la ilaha illallah dan amalia yang beliau berikan. Sebagaimana amalia mursyid yang kita ketahui. Maka kalau kita ngaku cinta sama Nabi Muhammad SAW, ikuti pewaris Nabi, yaitu para sahabat, guru kita semua. Dengan ikut kepada beliau sesuai ayat Al-Quran yang kita ketahui, Allah akan memberikan cinta kepada kita semua yang ikut kepada pewaris Nabi SAW. Ikut kepada guru agung sahabat, sama dengan ikut baginda Nabi Muhammad SAW. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, kebaikan begitu banyak kita dapati setelah masuk dan tahu dalam thariqah ini. Masya Allah. Dahulu, sebelum itu saya masuk thariqah, saya lupa ada kalam ulama besar, saya lupa namanya, beliau pernah mengatakan begini di hadapan para murid. Seandainya Rasulullah SAW, kanjeng Nabi Muhammad SAW, sedetik saja hilang dari hadapanku atau dari ingatanku, maka aku akan menvonis diriku bukan orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu, kalau saya dengar kalam ini, benar-benar bertanda tanya, bingung dalam diri pribadi saya sebelum ikut panggil sahabat. Bagaimana bisa setiap detik kita mengingat Nabi Muhammad SAW? Bagaimana bisa setiap detik kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Sedangkan dulu kita pahami ingat itu ya hanya dengan lisan mungkin. Sedangkan ingat itu ada pekerjaan hati, kata Abah. Makanya ada talqin zikir yang ditalikan 2 zikir, zikir jahar yang diucapkan la ilaha illallah, yang kedua zikir khafi atau zikir sir yang tersembunyi. Yang mana zikir ini, ikhwan wal akhwat rahimakumullah, tadi kita sebutkan di awal, jika istiqomah setelah ditalqin, dia selalu dan selalu bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Jauh dari azab Allah, pasti jauh dari hukuman Allah. Karena azab Allah yang paling pedih ketika seorang hamba dilupakan untuk ingat kepada yang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Sebagaimana kalam Imam Junaid al-Baghdadi yang selalu kita dengar dari lisan mulia tangan sahabat. Lianna ghaflata anillah asyaddu min dukhulin nar. Lupa kepada Allah lebih bahaya daripada masuk dalam api neraka. Ya Allah. Ada nggak mungkin orang masuk neraka kalau dia ingat sama Allah. Dan dosa besar ternyata
bukan hanya berjudi kata Abah, berzina, mabuk dan sebagainya. Itu memang dosa besar, tapi ada yang paling besar adalah ghaflah, lupa hati kepada Allah. Karena itu ketika orang bisa terjerumus dalam maksiat, berarti dia sudah lupa kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat, yang Maha mengetahui di setiap gerak-geriknya, bahkan mengetahui di dalam isi hati sanubari setiap hambanya. Maka kalau tidak diisi dengan asma Allah, kalimat tauhid la ilaha illallah, ditalkinkan melalui lisan mulia, diberikan keberkahan sumber takwa dalam hati Syekh Mursyid kepada para muridnya, maka kalau tidak melalui pintu ini, kita yakini seperti apa keadaan kita dunia dan akhirat, ikhwanul akhwat. Di dunia kita tertipu dengan dunia kita, tertipu dengan harta, tertipu dengan jabatan, mungkin dengan apa namanya, apa yang kita punya Allah titipi, tertipu dengan itu semua, seolah-olah kita sudah mengabdi kepada Allah, bersujud setiap hari, tapi ternyata hati kita lupa, lalai kepada Allah kalau belum ditalkin zikir. Masya Allah. Maka syafaatul udma, syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah diraih di saat ini, yaitu ketika kita mendapat talqin zikir dari Syekh Mursyid melalui keberkahan yang Allah titipkan kepada beliau, Nabi Muhammad SAW titipkan kepada para sahabat, dibagikan kepada kita semua. Itulah pertolongan kanjeng Nabi Muhammad, syafaat Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya kita tunggu nanti, tapi kita dapati di dunia ini. Maka ikhwan akhwat rahimakumullah, kami mengajak untuk saya dan kita semua, ayo sama-sama kita terus bersemangat sholawat kepada baginda Nabi SAW, memperbanyak ikuti apa namanya perintah Abah semaksimal mungkin semampu kita, dan menjauhi larangan-larangan beliau dalam maklumat yang beliau berikan kepada kita. Sebelum saya tutup, saya teringat ada salah satu kalam dari Al-Imam Asy-Syafi'i tentang keutamaan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Di sini saya mendengar ini dari video Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani Makkah. Beliau seorang ulama al-muhaddis yang tinggal di Rusaifah. Nah, para sahabat pernah bertemu dengan salah satu anak beliau, yaitu Sayyid Ahmad bin Muhammad Al-Maliki waktu umroh. Dan ini disaksikan oleh Kiai Haji Irfan Zidni serta rombongan ikhwan akhwat yang ikut umroh ke Mekah waktu itu, bertemu dengan Sayyid Ahmad bin Muhammad Maliki. Nah, Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani ini, beliau ini seorang ulama besar, Masya Allah, dan memiliki ribuan murid tersebar di Indonesia juga. Nah, beliau pernah memberikan kalamnya Imam Syafi'i. Beliau mengatakan sikatnya seperti ini. Lebih utama mana sujudnya malaikat kepada Nabi Allah Adam alaihissalam dan sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi lebih utama mana? Lebih utama sujudnya malaikat kepada Nabi Adam atau sholawat kepada Nabi SAW? Singkatnya, di dalam Al-Quran kita sering membaca ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersolawat dan para malaikatnya bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita diberita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, yang dipanggil orang yang beriman, berselawat dan salamlah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke tadi. Lebih utama mana ketika perintah sujud malaikat kepada Nabi Adam yang Allah perintahkan dengan sholawat? Maka Imam Syafi'i disampaikan oleh Abu Yasin Muhammad mengatakan lebih utama sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Yang pertama alasannya, dikarenakan sujud kepada Nabi Adam sudah selesai. Hanya terjadi satu kali saja saat itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, surat Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis, kan gitu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, memerintahkan sujud para malaikat kepada Nabi Adam. Yang tidak mau sujud hanya iblis saat itu. Dan perintah sujud saat itu, malaikat berhasil. Diuji sama Allah, malaikat nurut, mau bersujud sama Nabi Adam. Tapi iblis tidak mau. Dan yang kedua, perintah itu hanya dianjurkan kepada malaikat saja. Sedangkan sholawat bukan hanya kepada malaikat. Allah sendiri yang pertama mengatakan, innallaha, yang memulai. Allah mengatakan, sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kalian. Dan para malaikatnya yusalluna ala nabi. Dan kata Abu Yasin Muhammad, kita mengetahui kalau dalam makna bahasa Arab, yusallun itu dalam artinya dalam fi'il mudhari, artinya itu sifatnya itu terus menerus, tidak berhenti, senantiasa tidak putus. Jadi sholawat Allah tidak putus dan para malaikat sampai hari kiamat, kata Abu Yasin Muhammad Maliki.
Dan yang kelima, perintah dan yang apa penjelasan yang kelima selanjutnya, perintah sholawat kata Buya adalah suatu penghormatan, pengagungan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti intinya orang yang ikut berselawat kepada Nabi Muhammad, berbanyak menghidupkan sunnah beliau, khususnya ikut dengan sunnah Syekh Mursyid Pangersaabah, sudah ikut Pangersaabah saja kita yakini di situ ada kecintaan Allah, di situ ada pengampunan dari Allah, di situ ada keberkahan hidup, dan di situ ada pasti namanya apa namanya kehidupan apa namanya kebaikan yang terbaik yang Allah berikan bagi hamba yang ikut dengan pewaris Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua dibisahkan, diistiqomahkan untuk selalu memperbanyak lisan kita bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata Nabi, Inna awalan nasi biyaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sesungguhnya orang yang paling dekat dengan aku di hari kiamat, kata Nabi SAW, adalah orang yang memperbanyak sholawat dan salam kepadaku baginda Nabi Muhammad SAW. Berarti abah, ikhwan akhwatnya, istiqomah membaca sholawat, pasti didekatkan dengan Nabi Muhammad SAW di dunia sampai akhirat nanti. Amin. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Luar biasa ikhwan akhwat. Inilah kemuliaan Guru Agung Pangsabar. Semoga kita semua diistiqomahkan dan ikut doa Pangsabar Allah berkahi semuanya segalanya selamanya dengan karamah